Rencana demo BMC di Istana, pengamat bocorkan nama dalangnya. Ini kan pengecut mereka. Mastermind-nya sembunyi di balik pintu. Yang didorong adalah gerakan mahasiswa, rakyat, dan beberapa influencer seperti Nico Siralahi, Helmi Feris. Itu didorong terus ke depan. Tapi mereka kan hanya kroco, pion. Sebagian besar itu hoax dan sebagian besar itu rekayasa. Mereka berdiri di belakang. Hanya karena mendompleng isu wacana 3 periode ini, mereka terus menggeruduk Jokowi. Pada intinya sebetulnya mereka ini harus kekuasaan. Memprovokasi massa, memprovokasi mahasiswa agar melakukan unjuk rasa untuk menurunkan Presiden Jokowi di tengah jalan. Ini adalah provokasi makar. Jadi orang yang tadi saya sebutkan namanya, Helmi Felis, Babe Aldo, Nico Siralahi. Kalau sampai besok terjadi apa-apa, kerusuhan di Jakarta pada tanggal 11 April besok, maka wajib hukumnya ditangkap oleh aparat keamanan. Simpang siur, saya menyampaikan pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam konferensi pers sore hari ini. Yang kedua, saya menyampaikan juga terima kasih bahwa saya diingatkan oleh saudara-saudara saya warga Tanjung Priok, sekaligus ingin menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan saat acara resolusi pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung perasaan saudara Tanjung Priok. Di samping itu, bertebaran juga flyer-flyer, ajakan, poster akan aksi unjuk rasa 11 April besok. Sebuah flyer provokasi yang mengajak kepada para mahasiswa untuk melakukan makar kepada negara ini. Ini adalah provokasi yang berbahaya sekali dan bisa berurusan serius dengan aparat keamanan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB Rudi S. Kamri menduga ada dalang dari demo mahasiswa mengatasnamakan BMC yang menyerang Presiden Joko Widodo. Sebelumnya BMC mengancam akan turun lagi ke jalan pada tanggal 11 April 2022 jika tuntutan penundaan pemilu tak didengar. Menurut Rudi, kecurigaan soal dalang BMC demo itu berasal dari tuntutan yang dibawa para mahasiswa. Jika menuntut penundaan pemilu atau masa jabatan presiden diperpanjang, itu harusnya ke MPR RI, bukan Presiden Jokowi. Rudi menjelaskan, Presiden Jokowi sebenarnya telah menolak wacana itu sejak lama. Oleh karena itu, Rudi mengaku terkejut dengan tuntutan demo soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Rudi menilai skema itu tak berasal dari istana atau orang terdekat Presiden Jokowi. Saya rasa dalang dari situasi sekarang bukan berasal dari istana atau orang-orang Jokowi, melainkan para pembantunya. Selain itu, Rudi mengatakan perlu melihat lebih jauh aksi BMC yang dianggap hanya membuat gaduh, sebab ada keperluan di balik demo yang dilakukan para mahasiswa itu. Aksi teman-teman BMC ini perlu diselidiki tentang siapa yang pesan atau dalangnya. Hal itu karena memang terlihat jelas ada agenda tertentu dari BMC untuk menyerang Presiden Jokowi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMC menyesalkan pernyataan polisi yang akan membubarkan aksi demo mahasiswa di depan Istana Negara pada Senin mendatang. Koordinator media BMC Lutfi Yufrizal menilai pernyataan itu sengaja disampaikan kepolisian untuk mengancam para mahasiswa agar mengurungkan niatnya turun ke jalan. Lutfi pun menilai pernyataan yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya itu sama saja menandakan polisi tak paham soal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Lutfi pun memastikan pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait unjuk rasa 11 April kepada kepolisian. Menurut dia, surat itu sudah disampaikan dan diterima Polda Metro Jaya pada Jumat 8 April pukul 13. Namun sampai Jumat kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari pihak manapun terkait dengan aksi demonstrasi 11 April. Zulpan pun mengatakan, aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat dapat dibubarkan apabila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian. Tentunya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 dalam pasal 15 dijelaskan demo atau unjuk rasa yang tidak mendapatkan izin dan laporan kepolisian ini dapat dibubarkan. Di mana dalam demo 11 April nanti mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi. Secara garis besar ada 6 poin tuntutan dalam aksi turun ke jalan itu. Pertama adalah mendesak dan juga menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang IKN, termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Ketiga,
mendesak dan juga menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Keempat adalah mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Tuntutan terakhir adalah menuntut dan mendesak Jokowi beri komitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanyenya pada sisa masa jabatan. BEMSI pun membantah kabar yang menyebut aksi mereka adalah untuk menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden. Kabar liar itu sebelumnya juga muncul di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEMSI dan juga mencantumkan pernyataan turunkan Jokowi dan kroninya. Koordinator BEMSI Kaharudin memastikan bahwa poster tersebut adalah hoax. Ia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tak ditunggangi oleh kubu politik manapun, akan tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap oleh para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April. Hal itu dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. BEMSI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan juga penundaan pemilu. Hal lain yang mendorong BEMSI tetap menggelar aksi adalah sikap istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan juga tuntutan mereka. Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEMSI. Kemudian Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas. BEMSI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharudin merinci 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari 7 tahun pemerintah Jokowi dan pada 21 Oktober 2021 lalu. Adapun 18 tuntutan itu antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan agar peserta didik sekolah mendengar kejuruan tak ikut dalam demonstrasi yang rencananya akan digelar pada 11 April 2022. Surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Surat edaran yang ditandatangani Direktur SMK Kemendikbudristek Awardani Sugianto ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya poster yang tersebar di media sosial mengenai ajakan demonstrasi berjudul STM Bergerak kepada peserta didik SMK yang akan dilaksanakan pada hari Senin 11 April. Dengan ini pihaknya memohon bantuan kepada dan menginformasikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala SMK yang ada di wilayah binaan untuk melakukan upaya pencegahan agar peserta didik SMK tidak ikut serta dalam demonstrasi itu, memastikan presensi kehadiran kepada seluruh peserta didik SMK di masing-masing sekolah pada tanggal 11 April, mengadakan pengarahan atau kegiatan positif lain yang dilaksanakan pada tanggal 11 April agar peserta didik SMK tak terprovokasi ajakan demonstrasi.